Manajemen masalah adalah pengelolaan risiko non-akut dari waktu ke waktu terhadap kepentingan strategis, komersial, dan reputasi organisasi yang jika dibiarkan tidak dikelola atau dipicu oleh peristiwa pemicu dapat meningkat menjadi krisis. Beberapa organisasi dan komentator menyebut masalah sebagai kesenjangan antara kinerja dan harapan, dan bahwa manajemen masalah adalah tentang menutup kesenjangan itu. Berdasarkan penjelasan di atas, kasus yang kami angkat memiliki kaitan dengan materi. Sesuai dengan materi, dijelaskan bahwa jika suatu masalah dibiarkan tidak dikelola atau dipicu oleh peristiwa pemicu dapat meningkat menjadi krisis. Hal ini sesuai dengan tindakan Shopee yang langsung menangani masalah tudingan memberikan upah rendah kepada kurir ini dengan mengklaim bahwa upah yang mereka berikan sudah mengikuti peraturan yang berlaku di daerah terkait. Hal ini dilakukan oleh pihak Shopee sebagai salah satu upaya untuk penyelesaian masalah. Proses manajemen masalah. Proses manajemen masalah yang baik harus mendorong kepemilikan, memberdayakan pengambilan keputusan, dan memberikan panduan dan alat yang membantu. Untuk itu, organisasi harus fokus untuk memastikan garis tanggung jawab yang jelas dan adil, bahwa individu yang ditugaskan untuk mengelola masalah tertentu dilatih dan percaya diri, bahwa mereka mengetahui kekuatan, batasan, dan persyaratan pelaporan mereka, dan bahwa mereka memiliki akses ke sebuah alat. Sejalan dengan materi yang mengatakan bahwa proses manajemen masalah haruslah sederhana, Shopee pun melakukan proses manajemen masalah secara sederhana, yaitu dengan mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada kurir yang mogok kerja, serta keterlambatan dan penumpukan barang disebabkan bukan oleh para kurir yang mogok kerja, melainkan karena antusiasme masyarakat yang tinggi atas kampanye 44 Mega Shopping Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yuliana Putri dengan nomor hadir 37. Selanjutnya adalah kompetensi manajemen masalah. Seperti biasa, intervensi proses ini perlu didukung dengan kompetensi. Sementara, sebagian besar organisasi menawarkan semacam pelatihan manajemen krisis kepada staf kunci mereka. Hanya sedikit yang menawarkan pelatihan manajemen masalah. Ini mungkin dapat dimengerti mengingat banyaknya orang-orang yang memiliki peran penting dalam tim manajemen masalah pada waktu tertentu. Namun, ada beberapa kompetensi utama dalam manajemen masalah yang dapat dinilai dan ditingkatkan bahkan tanpa program pelatihan penuh. Berdasarkan materi, dikatakan bahwa manajemen masalah harus didukung dengan kompetensi. Hal ini biasanya dilakukan oleh staf kunci pada suatu perusahaan. Sesuai dengan penjelasan di atas, manajemen kasus Shopee ini pun diselesaikan oleh Eksekutif Direktur Shopee Indonesia, yaitu Handika Jahja. Hal ini dilakukan karena perusahaan Shopee percaya bahwa beliau memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya adalah pengembangan strategi masalah. Tujuan akhir dari proses manajemen masalah adalah untuk menemukan dan melaksanakan strategi yang tepat yang akan memindahkan masalah yang teridentifikasi dari status risiko reputasi ke status terkelola ataupun ke resolusi. Tim manajemen masalah harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi dan menilai opsi-opsi tersebut dan secara aktif memutuskan mana yang akan didiskon dan yang mana yang akan diambil. Kasus di atas dapat dilihat bahwa terkait dengan tudingan upah murah, ia mengatakan bahwa intensif untuk mitra pengemudi Shopee Express sangat kompetitif di industri jasa logistik. Misalnya, seorang mitra pengemudi Shopee Express di wilayah Jabodetabek membawa 80 paket dalam sehari. Mereka bisa mendapatkan intensif rata-rata senilai Rp2.213.000 untuk setiap paketnya. Hal ini dilakukan dan dijelaskan Shopee guna untuk menjaga citra Shopee atas tudingan upah murah yang beredar ini. Dimaksudkan untuk memperbaiki suatu aspek bisnis tertentu untuk mengambil keputusan strategis mendasar tentang arah masa depan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rifali, nomor hadir 05 dari kelas B, akan melanjutkan materi mengenai catatan pendek tentang mengkomunikasikan resiko. Komunikasi resiko adalah disiplin komunikasi khusus. Pencarian cepat di internet akan menemukan banyak buku dan artikel yang ditulis tentangnya. Berbagai organisasi didirikan untuk membahasnya dan banyak akademisi yang mengabdikan diri untuk menelitinya. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa Eksekutif Direktur Shopee Indonesia memastikan bahwa tidak ada aksi mogok yang dilakukan oleh mitra kurir Shopee Express. Operasional Shopee Express sampai saat ini tetap berjalan normal dan lancar, dan perihal keterlambatan beberapa pengiriman itu
terjadi pada saat kampanye 4.4 Mega Shopping Day yang lalu, mengingat antusiasme yang tinggi para pengguna atas kampanye tersebut. Dan terkait dengan tudingan upah murah, ia mengatakan bahwa intensif untuk mitra pengemudi Shopee Express sangat kompetitif di industri jasa logistik. Misalnya, seorang mitra pengemudi Shopee Express di wilayah Jabodetabek membawa 80 paket dalam sehari. Mereka bisa mendapatkan intensif rata-rata senilai Rp2.213 untuk setiap paketnya. Ini dilakukan oleh Shopee untuk menekankan secara khusus kasus perdebatan yang sedang beredar di kalangan masyarakat bahwa tidak ada aksi mogok yang dilakukan oleh mitra kurir Shopee Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Putri Zalianti, nomor hadir 03. Saya akan membahas tentang perubahan sebagai strategi manajemen masalah. Studi kasus pada teknologi telepon seluler terutama merupakan cerita tentang manajemen masalah dan mendekati resolusi melalui perubahan perdebatan. Industri tidak secara mendasar mengubah produk atau layanan atau rencananya. Itu pada dasarnya memenangkan argumen. Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa Shopee mengatakan bahwa akan memastikan skema intensif Shopee selalu mengikuti peraturan yang berlaku di daerah terkait, serta mengikuti tingkat harga di pasar guna mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan pengguna dan ketersediaan mitra Shopee Express.